Sosiodemografi itu berasal dari dua kata, yaitu sosial dan demografi. Sedangkan demografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan dalam suatu wilayah. Jadi kalau orang belajar tentang demografi, yaitu orang itu mempelajari penduduk di suatu wilayah tersebut. Kalau misalkan kalian dari desa Tubanan, maka kalian belajar di daerah Tubanan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah sosial. Sosial adalah komponen variabel non-demografi seperti tentang pendapatan. Jadi misalkan bapak kalian dalam suatu wilayah tertentu itu bekerja setiap harinya itu dibayar berapa. Ada yang 80.000, ada yang 100.000. Nah, itu salah satu contoh sosialnya. Jadi pendapatan. Terus kalian sendiri, kalian belajar di sini di MANU Kembang, itu juga termasuk sosial. Orang yang berpendidikan, orang yang belajar di MANU Kembang, berarti kalian maksudnya adalah orang yang berpendidikan di MANU Kembang, itu juga termasuk sosial. Jadi kaitan dengan sosiodemografi, bahwa kalian harus pahami bahwa ada dua kata, yaitu sosial dan demografi. Selanjutnya yaitu perubahan penduduk. Jadi perubahan penduduk sesuai dengan perkembangan zaman saat ini adalah penduduk itu bisa berubah karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu disebabkan karena lahiran. Jadi kalau misalkan di suatu daerah kenapa penduduknya meningkat, itu disebabkan yang pertama adalah kelahiran. Berarti yang melahirkan tambah banyak. Atau mungkin di suatu tempat itu penduduknya berkurang. Bisa dimungkinkan banyak yang mati atau meninggal. Itu seperti itu. Kurang. Jadi perubahan penduduk disebabkan karena kematian. Bisa karena kecelakaan, bisa karena melahirkan, atau karena orangnya sudah tua. Itu seperti itu juga bisa mempengaruhi daripada perubahan penduduk. Yang ketiga yaitu migrasi, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di sini adalah migrasi teritorial, yaitu perpindahan penduduk dari batas wilayah satu ke wilayah yang lain, atau batas negara satu ke negara lain. Itu bisa. Itu maksudnya adalah migrasi. Terus yang keempat adalah mobilitas penduduk atau mobilitas sosial. Jadi penduduk itu melakukan mobilitas itu setiap hari, selalu ada. Contohnya misalkan kalian berangkat belajar sekolah, kalian sekolah itu juga melakukan mobilitas sosial atau mobilitas penduduk. Kalian dari Cepogo ke Kembang, berarti kalian melakukan mobilitas setiap pagi, dan begitu sore kalian pulang kembali ke daerah kalian. Itu adalah contoh daripada mobilitas. Jadi intinya adalah sosiodemografi kalian itu harus kalian pahami. Kalian belajar tentang penduduk dalam suatu wilayah. Bisa itu kaitannya dengan pendidikan, bisa itu kaitannya dengan pekerjaan, bisa itu kaitannya dengan pendapatan. Itu yang dinamakan sosiodemografi. Bagaimana? Sudah jelas gambarannya seperti itu. Kalau sudah,
Ini nanti kalian saya kasih tugas, yaitu tugas kalian adalah mencari data demografi di suatu wilayah kalian masing-masing. Itu bisa dilihat, mencari data demografi di desa kalian masing-masing, dicatat di kertas secara lengkap, terus difoto, dikirim lewat via WA, dan jangan lupa ditulis nama dan kelas. Saya kira itu tugasnya, mohon bisa dikerjakan dengan baik dan nanti bisa dikirim ke WA saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Materi yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu tentang kegiatan organisasi siswa yang tentunya dalam lembaga kita punya beberapa kegiatan-kegiatan tentang organisasi siswa. Di antaranya yaitu OSIS. OSIS yang kita miliki ini setiap tahun sekali dilakukan pemilihan, dan itu dilakukan secara demokratis. Jadi yang dipilih biasanya adalah mereka ketika di kelas 2 itu dilakukan pemilihan, ada beberapa kandidat-kandidat, calon-calon, dipilih yang terbaik, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan seringkali yang ada di sini di MA ini banyak yang ketua OSIS-nya perempuan, karena itu menjadi seorang perempuan kalian jangan kecil hati. Artinya kalian punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, dan di OSIS kalian diajari tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang berkarakter sebagai penerus perjuangan kakak-kakak kelas kalian yang sudah meninggalkan MAMU kembali. Jadi itu selalu dilakukan pemilihan, dan biasanya waktunya juga disendirikan sehingga full untuk saat terjadi pemilihan ketua OSIS itu proses pembelajaran sebagian dihentikan. Jadi khusus untuk konsentrasi. Di antaranya apa tugas OSIS? Di antaranya adalah menyiapkan, merencanakan, misalkan kelas meeting, contohnya ada kelas meeting, kegiatan kelas meeting itu juga dilakukan oleh OSIS. Terus yang berikutnya yang biasanya dilakukan adalah mobding. Kalau sekarang adalah masa ta'aruf gitu. Karena di masa pandemi seperti ini kakak-kakak kelas kalian tidak terlibat. Yang biasanya terlibat untuk ikut mewarnai kalian bagaimana menjadi pemimpin yang baik, ada LPB, itu pada masa pandemi ini tidak dilakukan karena kondisi yang beda. Terus yang berikutnya adalah organisasi yang lain yaitu pramuka. Ya, pramuka pembinanya yaitu Bu Arum. Kebetulan Bu Arum kemarin kalian tidak bisa berkenalan, berta'aruf karena Bu Arum baru melahirkan. Itu nanti adalah sebagai pramuka. Banyak lulusan MA Tunggal yang sudah bekerja di rumah sakit sebagai satpam, itu ada di BLTU juga ada, banyak sekali, dan di beberapa hotel atau restoran-restoran mereka bekerja di
sana sebagai satpam itu tidak lepas juga karena dia dulu sering berlatih di pramuka sehingga punya jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga ketika ada lowongan pekerjaan mereka bisa bekerja di sana. Oleh karena itu kalian-kalian yang postur tubuhnya baik, saya berharap, dan karena ini pramuka wajib, kalian berkesempatan untuk belajar di sana. Yang berikutnya yaitu rebana. Jadi rebana itu ada putra putri, pengasuhnya adalah, pembinanya adalah Bapak Badrul Umam. Itu juga demikian, dilatih kalian, itu kalian ini yang punya bakat sebagai vokal atau mungkin sebagai pemain rebananya, itu kalian nanti bisa dilatih di sana. Oleh karena itu kalian harus tetap rajin belajar. Saya dengar katanya ini ada siswa baru yang punya potensi di vokal. Nah, ini nanti bisa potensi itu ditunjukkan kepada Bapak Ibu dulu dan bisa dibina dengan baik. Yang berikutnya yaitu calling. Nah, ini biasanya dilatih, pelatihnya dari Kancilan, Bapak Sambuja. Mungkin dari mereka yang dari Kancilan bisa kenal, bisa tahu siapa Pak Sambuja itu, dan pernah dalam kompetisi lomba itu menjadi juara 2 se-Kabupaten Jepara pada tahun 2016, yaitu lomba Korsema yang diadakan Korsema, kita juara 2 voli putri. Yang berikutnya yaitu pencaksilat. Pencaksilat yang dibina oleh Kak Ege dari Manding. Jadi pencaksilat itu juga kita punya, karena kita itu orang NU, sehingga pencaksilat itu harus dari Pagar Nusa, dan kita sudah dilatih oleh Kak Ege untuk mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan, dan sering kali ditampilkan di acara-acara, misalkan pelepasan daripada kakak-kakak kelas yang sudah lulus, itu biasanya ditampilkan seperti itu. Dan ini kalian juga menjadi pilihan kalian, organisasi yang ada di sekolah ini yang bisa kalian pelajari, bisa kalian serap, nanti kalian bisa memilih sendiri. Terus yang berikutnya yaitu teater Pendra. Ya, kalau bahasa mudahnya itu latihan lawak, latihan lucu. Teater Pendra juga pernah menjadi juara pertama penyaji terbaik se-Kabupaten Jepara pada tahun 2019 ya. Jadi MANO Kembang dalam hal ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu kalian sekolah di sini jangan merasa kecil hati, merasa minder, merasa pesimis dalam meniti kehidupan ke depan untuk arah yang lebih baik dan arah yang lebih maju. Karena sekolahan kita, sekolahan kalian itu mampu menciptakan generasi-generasi yang berprestasi. Terus yang berikutnya, yang ke-7 adalah kegiatan yang lain adalah band religi. Ya, jadi kita punya kemampuan, kalau kalian punya kemampuan band atau kemampuan band atau musik,
tapi nuansanya adalah nuansa religi, kalian bisa masuk di situ. Kedua-duanya tadi, teater dan band religi, yaitu pembinanya adalah Bapak Sifronudika. Itu gambaran secara singkat bahwa organisasi yang ada di Sekolah ML Kembang banyak sekali. Tinggal kalian pilih yang mana. Mau diikuti semua, kalau waktunya ada, fisiknya kuat, boleh. Tapi yang menjadi kewajiban di sini dalam organisasi yang ada di ML Kembang yaitu pramuka, itu wajib harus ikut semua. Tidak ada yang tidak ikut, harus ikut. Sifatnya wajib. Ini beberapa piala yang kejuaraan yang pernah dicapai MAN Kembang, yaitu juara 2 lomba Olimpiade Aswaja pada saat Hari Santri, ya, itu juara 2. Terus yang berikutnya yaitu lomba Voli Putri juara 2 pada tahun 2016 Persema. Selanjutnya yaitu juara 3 LBB, yaitu pas Hari Santri, ya, 2019. Yang berikutnya yaitu kejuaraan yang pernah dicapai yaitu lomba tenis meja putri juara 2 Persema tahun 2016. Dan yang terakhir ini adalah penyaji terbaik teater se-Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2019. Itu adalah beberapa prestasi yang sudah dicapai MAN Kembang. Maka kalian ketika di sini jangan merasa pesimis, jangan merasa minder, karena pada hakikatnya sekolah kita juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Jepara. Saya kira itu informasi yang terkait dengan kegiatan organisasi sekolah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.